Saya mau coba teriak kayak tolong-tolong, tapi harus ditranslate ke bahasa Prancis. Kamu jangan bikin ini sama aku bilang. Dan waktu itu aku bener-bener kayak... Hai guys, ketemu lagi sama saya Edo di Lensa Edo. Kayaknya terakhir saya bikin video itu beberapa minggu yang lalu. Saya merasa ada yang aneh di hidup saya. Kayak ada satu yang hilang. There you go, me again, Edo, Lensa Edo. Ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan, seperti misalnya asuransi. Terus kalian juga harus bikin research bagaimana Prancis atau negara tujuan kalian yang pengen kalian kuliahi. Terus juga nomor-nomor penting di negara tujuan, karena setiap negara punya nomor gawat darurat yang berbeda-beda. Dan kebutuhan-kebutuhan lainnya, karena hal-hal inilah yang akan membuat atau menjadikan kegiatan kalian, perjalanan kalian, pengalaman kalian di luar negeri menjadi aman, nyaman, dan terkendali. So, catat. Banyak sekali di antara kalian yang bertanya, Kak, bagaimana sih sebagai orang Asia di Prancis? Kak, pernah nggak sih dirasisin di Prancis? Kak, aman nggak sih Prancis itu? Kak, gimana kalau kita kuliah pakai jilbab? Kak, gimana kalau kita hidup sendiri? Kak, bagaimana orang Prancis terhadap kita? Apakah mereka, banyak sekali pertanyaan yang kalian berikan kepada saya, dan mungkin ini adalah salah satu video menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Bagaimana saya bisa survive, bagaimana saya bisa bertahan beberapa tahun terakhir di Prancis sebagai orang Asia yang tinggal di negara Eropa, di mana sebagai orang Asia terkadang kita mendapatkan perlakuan yang tidak kalian inginkan atau tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Waktu kita dilahirkan, kita itu ibarat main lotre. Kalian tidak bisa memilih di mana kalian ingin dilahirkan, apakah keluarga kalian kaya atau miskin, warna kulit kalian, jenis kelamin kalian, bahasa yang akan kalian pakai, kewarganegaraan dan paspor kalian, dan negara-negara yang bisa kalian kunjungi, karena kewarganegaraan dan warna paspor yang kalian punya akan menentukan negara-negara apa saja yang bisa kalian kunjungi dan bagaimana cara mengunjungi negara tersebut. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang menciptakan peraturan ini? Well, jangan habisin waktu kalian cuma untuk bahas kenapa, tetapi yang harus kita lakukan adalah bagaimana caranya kita sebagai manusia yang hidup di dalam sistem ini, di bawah sistem yang berlaku, bagaimana kita bisa menjadi orang yang baik. Jadi jangan sampai sistem tersebut membuat kalian atau menghambat kalian untuk melakukan yang kalian mau. Sebagai orang Asia yang tinggal di Prancis, terkadang penampilan fisik kalian, maksud saya orang Asia, walaupun penampilan saya bukan seperti Asia yang seperti umumnya, yang dikategorikan Asia adalah biasanya mata sipit, kulitnya putih, dan lain-lain, tanpa mengurangi rasa hormat. Saya sebagai orang Asia dengan penampilan saya sendiri terkadang bisa menimbulkan reaksi dari orang lain yang kadang-kadang saya tidak inginkan. Well, ini bukan saya mengada-ngada, karena ini adalah hal yang pasti benar-benar terjadi, pernah terjadi, akan terjadi di kemudian hari. Dan saya yakin juga kalian pernah mengalami ini, karena penampilan fisik kalian akan menimbulkan reaksi dari untuk orang yang melihat. Perhatikan hal fisik kalian, perhatikan penampilan fisik kalian, bagaimana caranya kalian harus lebih waspada supaya penampilan kalian tidak membuat atau tidak memancing orang, memberikan kalian reaksi yang tidak sesuai dengan harapan. Walaupun orang terkadang bilang kayak gini, hai, kamu harus berpenampilan seperti yang kamu mau, kamu harus menjadi dirimu sendiri, kamu harus melakukan apa yang kamu mau di hidup ini karena ini adalah hidupmu. Well, benar sekali, tetapi penampilan kalian, apa yang kalian lakukan akan memberikan sebab akibat. Harus waspada, waspadai apa yang kita punya, waspadai apa yang akan terjadi, karena kalau seandainya kita lebih waspada, kita lebih aware, hal-hal yang tidak diinginkan kita bisa kontrol, kita bisa membuatnya sekecil mungkin, karena balik tadi kita waspada. Misalnya nih, kamu orang Asia, kamu pergi ke Eropa di mana mungkin sebagai orang Asia adalah minoritas. Apalagi dengan hal yang terjadi sekarang dengan COVID-19, terus ada pandemik. Sekarang image orang Asia menjadi salah satu hal yang mungkin menjadi isu, menjadi permasalahan. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ini akan menimbulkan reaksi. Banyak sekali orang-orang di dunia ini, banyak yang baik, banyak yang buruk. Harus hati-hati sama yang gak baiknya juga. Kuncinya tadi adalah waspada. Hal kedua yang harus kalian lakukan adalah beradaptasi. Karena banyak sekali norma-norma yang berlaku di Indonesia waktu kalian sampai ke Prancis atau ke luar negeri lainnya, norma-norma tersebut sudah tidak berlaku lagi. Dan banyak sekali hal-hal yang kita dianggap di Indonesia yang wajar, ternyata di negara ini sudah tidak wajar. Terus mungkin hal-hal yang kita pikir di Indonesia sangat, oh my god, what is this? Tapi di sini ya
you can see that setiap hari. Jadi ada banyak hal yang benar-benar kita tidak pahami di dunia ini, karena dunia ini lebih besar, lebih beraneka ragam lagi daripada Indonesia sendiri. Indonesia adalah bagian dari dunia ini, jadi keberaneka-ragaman Indonesia itu bagian dari dunia. Kalian harus berinteraksi dengan orang lokal, karena orang lokal lah yang akan membantu kalian pertama kali kalau seandainya kalian berada di negara orang. Saya selalu memberikan masukan, jangan terlalu fokus sama komunitas negara sendiri. Kalau kalian tinggal di negara lain, bukan berarti kalian tidak menghormati kewarganegaraan kalian, bukan berarti kalian tidak cinta tanah air, tapi lebih bagaimana kalian bisa beradaptasi, berteman, karena kalian nggak akan tinggal kiri kanan dengan orang-orang Indonesia. Well, kalau saat kalian tinggal dengan tetangga orang Indonesia, alhamdulillah bagus untuk kalian. Tetapi kalau tidak, cobalah beradaptasi, bergaul dengan orang lokal, karena hal inilah yang akan menjadi kunci penyelamat kalian kalau seandainya satu hal yang tidak diinginkan terjadi. Kalian juga harus bikin research, kalian juga harus bikin penelitian kemana kalian akan pergi, hal-hal yang bisa kalian lakukan, status keamanan, transportasi, semuanya. Jadi banyak sekali. Kalau kalian lihat di judul, saya itu pernah jadi bicara tentang pengalaman, saya akan cerita tentang pengalaman saya waktu saya dijamret atau dirampok. Saya nggak tahu bagaimana kalimatnya, karena kalian sudah tahu di Perancis itu rawan copet. Ini ceritanya balik lagi kalau nggak salah di tahun 2017, itu kayak awal-awal baru saya pindah ke kota Paris, karena waktu itu saya kan tinggalnya di Toulouse. Di Toulouse itu orangnya lebih aman-aman, orangnya lebih sopan, orangnya lebih yang kayak kalau kita turun bus kita selalu bilang terima kasih sampai jumpa. Sedangkan kalau di Paris, kalau kalian turun bus, kalian terima kasih sampai jumpa, mereka nggak peduli gitu loh. Dan kadang-kadang orang saling dorong kalian di metro untuk bisa dapat tempat di dalam metro. Saya ingat sekali ini kejadiannya itu di metro, karena ini adalah kejadian hal yang membuat saya lumayan trauma, paling susah untuk dilupakan. Kejadiannya waktu itu saya sama teman saya Gabi dan Uyan, teman saya orang Amerika dan orang Korea, Vietnam. Kita itu pergi ke Arc de Triomphe, itu dekat Champs-Élysées. Jadi kronologinya seperti ini, saya masuk dan seperti biasa saya lagi balas email seperti ini misalnya, atau balas SMS, saya nggak tahu, kayaknya balas email dah, karena waktu itu saya lagi bahas tentang untuk magang ke Amsterdam. Saya padahal tuh kalau saya jalan tuh sudah pegang handphone tuh, kayak saya merasa saya udah megang handphone tuh yang udah kuat gitu kan. Dan saya jalan, kebetulan waktu itu posisinya mau turun eskalator, tangga berjalan itu loh, eskalator. Saya nggak pernah lihat kejadian ini, saya nggak pernah punya teman yang punya pengalaman, jadi saya nggak waspada ke tipikal orang yang mungkin akan jambret kalian gitu loh. Jadi saya lagi main handphone, teman saya di depan udah jalan duluan berdua, udah naik ke eskalator itu. Saya lagi jalan santai, sosok cantik lah main handphone. Dan kalian tahu bagaimana kejadiannya? Satu anak yang berdiri dekat eskalator, saya waktu itu nggak terlalu waspada. Dia yang langsung kayak ambil handphone saya, bam, dia langsung lari dan saya langsung kaget. Tapi saya kaget bukan tipikal orang yang kaget langsung diam berdiri seperti ini, enggak. Saya kalau kaget, saya langsung lumayan spontan. Dan waktu itu saya lagi pegang tas, karena waktu itu kita juga baru selesai kuliah, dan dalam tas saya itu ada laptop. Saya tahu ada teman saya sudah berdua yang kayak udah turun 2 tangga gitu, di tangga berjalan. Dan saya tahu handphone saya diambil, saya itu langsung kayak buang tas saya nggak tahu. Waktu itu refleks saya adalah buang tas, karena saya tahu teman saya akan ambil tas saya. Dan saya coba kejar yang ngambil handphone saya, dan mereka lari. Dia sebenarnya, saya nggak tahu mereka bareng atau enggak, dia lari. Dan saya coba kejar, dan saya coba teriak. Saya mau coba teriak kayak tolong, tapi harus ditranslate ke bahasa Prancis. Dan waktu itu tahun pertama tahun ketiga, tahun kedua, saya bisa bahasa Prancis, tapi kalau mau teriak pakai bahasa Prancis tuh kayaknya aneh gitu lah. Jadi kayak dan saya ingat sekali saya bilang kayak, saya nggak tahu entah saya bilang aide-moi atau au secours, kayaknya aide-moi, tapi pronunciasi aide-moi-nya kayak merasa kayak aneh banget. Jadi saya yang kayak berusaha kejar sendiri, dan saya sempat teriak ke orang bilang, please stop him, something like that. Saya udah lupa sih. Yang jambret handphone saya, dia malah bilang kayak tais-toi, jadi kayak diam kamu katanya. Saya kayak what the fuck man. Saya coba kejar, kecepatan saya berkurang waktu saya turun tangga. Jadi kan ada di metro itu kita turun tangga biasanya. Tangganya kadang-kadang ada yang kecil, ada yang panjang. Nah, kebetulan di sini tuh tangganya panjang sekali, dan anak ini yang ambil handphone saya itu lompatnya yang kayak udah kayak monyet beneran, serius udah kayak monyet beneran. Saya nggak ingat
bentuk tubuhnya gimana, tapi kalau seandainya saya bicara, saya akan bikin satu deskripsi yang mungkin semoga nggak membuat kalian merasa ini rasis, karena terkadang deskripsi membuat kita menilai rasis. Itu dia, kalau nggak salah lumayan Arab mukanya, dan kelihatan biasa aja, cuma nggak yang kelihatan elegan, ya sih, seperti orang biasa. Terus dia lebih tinggi dari saya, dan ya lompat-lompat, tek. Saya coba turun, waktu itu ada metro, dan saya nggak tahu apakah dia masuk ke metro atau dia sembunyi ke kiri atau ke kanan, dan akhirnya saya kehilangan. So, I lost my phone. Saya hilang handphone waktu itu, iPhone 7. Dan akhirnya saya naik lagi ke tangga dan saya ketemu teman saya lagi tunggu di sana, dan saya yang kayak pengen nangis tapi nggak ada air mata, cuy. Jadi kayak, oh my God. Sampai tengah malam saya yang kayak benar-benar nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya merasa handphone adalah satu hal yang sangat personal, satu hal yang sangat pribadi untuk kalian, dan ada banyak hal di dalam yang kalian nggak pengen handphone kalian hilang. Contohnya mungkin ada kontak, ada nomor keluarga, dan lain-lain. Kebersamaan kalian dengan teman-teman kalian atau dengan keluarga kalian. Terus ada video. Terus ada mungkin hal-hal yang sangat pribadi. I don't know, 18 tahun ke atas konten, you know. Waktu itu sekitar jam 8 atau jam 9, kayaknya saya ke kantor polisi. Dan saya ring polisinya, saya kayak tekan bel. Terus saya bilang, hai, saya mau bikin deklarasi. Terus saya bilang apa? Deklarasi handphone saya dijamret. Tahu nggak, polisinya bilang seperti ini, kamu bisa deklarasi tapi yang penting, dan saya pikir ini handphonemu hilang itu nggak penting. Saya langsung emosi sama dia kayak, ya ini penting untuk saya. Dia bilang enggak, itu nggak penting, dan akhirnya dia kayak stop bicara sama saya. Terus saya sempat bicara hal kotor yang kayak tai lah gitu, tapi bahasa Perancis, dan bapaknya yang di dalam polisi itu, saya nggak tahu dia bapak atau abang atau terserah. Dia langsung bilang, apa kau bilang? Terus aku langsung lari, tak, dan you know, I lost my phone. Lanjut lagi ke pengalaman saya kena jambret yang kedua kalinya. Yang kedua saya ingat sekali waktu itu sekitar jam 3 pagi, karena kan saya kuliah sambil kerja. Saya kerja di bar. Kalau saya kerja malam, kalau saya bikin closing, saya itu biasanya pulang jam 2 atau sampai jam 3 pagi, dini hari. Dan di Prancis sistem transportasinya bagus sekali karena kalian ada bus untuk malam-malam. Jadi nggak usah takut, kayak 24 jam tuh ada transportasi. Dan saya sudah tahu nih, karena saya sudah punya pengalaman pernah dijambret, dan saya sudah hati-hati. Dan kalau megang handphone tuh saya udah benar-benar kayak gini atau kayak gini atau kayak gini ya. Jadi waktu itu posisinya saya itu lagi berdiri karena tempat duduknya full, dan saya lagi megang handphone dan saya pakai headset. No, saya nggak pakai headset. Saya nggak pakai headset, saya pakai gini, balas SMS. Dan di samping saya itu ada perempuan yang Asia, yang badannya lebih kecil dari saya. Saya nggak tahu kenapa. Waktu itu kan pintunya kebuka nih, kronologinya udah mau stop, terus pintunya kebuka, terus ada 2 orang anak muda, dia langsung ambil handphone saya, langsung lari keluar pintu, dan saya langsung kaget, saya langsung lompat keluar pintu. Untung pintunya belum ditutup sama drivernya. Kalau nggak salah kita ada kayaknya lari sampai 1 km. Saya sempat punya kepikiran di hati saya, di kepala saya bahwa, oh mereka berdua, gimana kalau seandainya mereka punya pisau di dalam tas mereka? Oh gimana kalau seandainya nanti mereka keroyok saya dan lain-lain? Akhirnya mereka nggak bisa bergerak, oh nggak bisa lari lagi. Akhirnya saya sampai dekat mereka, terus saya masih ngos-ngosan, pastilah ngos-ngosan. Saya bilang, oi, mana handphoneku? Terus adiknya bilang, adik cuy, anaknya bilang, oh saya nggak ada ambil handphonemu, saya benar-benar nggak pegang. Saya langsung kayak, oh ya hati-hati, saya tahu kamu ambil handphone saya, jangan bikin masalah. Kalau kau bikin masalah nanti bisa lebih panjang. Tapi waktu itu saya benar-benar kayak, benar-benar serius kan. Dan ini adalah salah satu tips juga buat kalian. Kalian harus bicara seolah-olah kalian tahu apa yang kalian pengen bicarakan. Jangan ragu-ragu, karena kalau kalian ragu-ragu, kalian akan dimakan gitu loh. So yang ketiga, saya pulang malam-malam naik bus pasti, karena saya nggak punya mobil di sini, jarang sekali orang punya mobil. Jadi saya itu pulang dan sudah punya 2 pengalaman nih, jadi saya sudah lebih waspada gitu kan. Ini saya ingat sekali pakai headset, dan saya udah tahu nih kalau kejadian ini saya harus lebih hati-hati gitu. So, saya megang handphone, terus headsetnya nyambung pakai tali. Waktu itu masih headset pakai tali. Jadi pintunya kebuka, kan kalau musim dingin kan kalian kedinginan ya, tangan kan dingin kan kalau keluar. Jadi saya masukin ke dalam, saya masukin handphone saya ke dalam, walaupun pakai musik, kayak gini ke dalam. Terus pas di depan pintu, itu ada satu cowok yang kayak pura-pura nungging, kayak pura-pura memperbaiki tali sepatunya. Terus ada orang di belakang saya yang kayak mendorong saya kayak gitu. Terus saya yang kayak, musikku nggak aktif dong, musiknya mati gitu loh. Terus aku mau hidupin, tinggal kabel doang cuy. Kabel aku yang langsung benar-benar kaget, dan aku nggak lihat siapa yang ambil gitu kan.
Cuma waktu itu mungkin, aku tuh nggak begitu praktikong kayak praktek agama, sholat, lain-lain. Tapi aku percaya bahwa Tuhan selalu menjaga kalian, Tuhan selalu memberikan malaikatnya untuk jaga kalian. Dan di saat itu, aku itu langsung kayak balik kanan, gitu. Ada satu cowok di belakangku yang kayak gini, dan aku langsung tanganku gini nih, langsung ke badan dia, ke punggungnya. Aku langsung turunin tanganku sampai bawah, dan aku lihat, aku dapat handphoneku, aku tarik kayak gini. Kamu jangan bikin ini sama aku bilang. Dan waktu itu aku bener-bener kayak jantan banget cuy, padahal kan kayak gitu lah ya. Jangan ambil lagi handphoneku, aku bilang gitu kan. Aku lihat gini matanya kan. Terus aku jalan pelan-pelan, karena banyak orang, mereka nggak mungkin juga bikin kekerasan, karena kan banyak sekali orang itu. Ya itulah cerita saya, handphone saya itu hilang, hampir hilang 2 kali, hilang sekali. Jangan pernah jalan sambil handphone kalian yang megang handphone kayak gini. Terus jangan juga kalian kalau seandainya jalan pakai headset, atau sekarang ada iPod lah, headset dari Apple itu yang nggak ada kabelnya. Apalagi kalian jangan pernah jalan kalau seandainya pakai noise cancellation. That's it for today. Aku pikir ini adalah salah satu video saya kembali untuk kalian di Lensa Edo, ketemu saya. Nonton video-video saya, di subscribe juga sama di share juga videonya, karena akan banyak sekali video yang akan datang beberapa bulan ke depan. Saya ada project sama teman-teman saya, nggak sabar pengen sharing sama kalian, jadi pastiin kalian nonton terus video-video saya, aktifkan notifikasinya, klik tanda loncengnya, juga ketemu saya di Instagram @ini_edo. So guys, thank you for watching. I see you next video. Bye bye. Take care.